Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di pelajaran diniyah Akhlak lil Banat bersama Ustazah Farah. Selanjutnya kita akan mempelajari bab 7, kelanjutan dari minggu yang lalu. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah untuk pengarang kitab. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Sabi', bab 7, al-bintus sholihatu. Anak yang sholihah, perempuan yang sholihah. Di sini ada kisah lagi seperti yang kemarin itu kisahnya Fatimah ya. Sekarang kisah Khadijah. Khadijah bintun sholihatun. Khadijah anak yang baik. Yuhibbuha abuha, yuhibbuha mencintai abuha, ayahnya Khadijah, wa ummuha dan ibunya, wa muallimatuha dan guru-gurunya, wa yahtarimuha jami'u zamilatiha, wa yahtarimuha dan menghormati jami'u zamilatiha seluruh teman-temannya, wa kullu imra'atin dan setiap perempuan, tatamanna berharap, antakuna laha bintun mithluha, untuk memiliki bintun anak mithluha seperti Khadijah ya. Semua perempuan ingin punya anak seperti Khadijah. Wa min adatiha termasuk kebiasaannya. Idza aradatin naum apabila hendak tidur, antadzkura rabbaha, dia mengingat Tuhannya ya. Jadi Khadijah ini kalau mau tidur ingat sama Allah. Fatashkurahu, maka bersyukur Khadijah ala an hafidhaha, karena Allah sudah melindunginya, tula yaumiha sepanjang harinya, minal bala'i dari bencana, wal adza dan gangguan. Wa taqulu dan berkata Khadijah, bismikallahumma ahya wa amutu, bismika dengan menyebut namamu, Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, wa amutu dan aku mati. Wa idza qamat dan apabila bangun min naumiha dari tidurnya Khadijah, antadzkurallaha aidan, dia mengingat Allah juga. Fatashkurahu ala ni'matin naumi, fatashkurahu bersyukur ala ni'matin naumi atas nikmatnya tidur, alladzi yurihuha yang membebaskannya, min ta'abiha dari lelahnya, wa yu'idu ilaiha nasyataha dan kembali sehingga kembali ke kegiatannya kayak gitu. Wataqulu dan berkata Khadijah, alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahi segala puji bagi Allah, alladzi yang ahyana menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah mematikan kami ya. Jadi tadi mau tidur baca bismikallahumma ahya amut, terus setelah bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami dibangkitkan, seperti itu. Wa idza akalat dan apabila makan Khadijah, antakro'a awalan harus membaca terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa idza faragat minhu dan apabila selesai minhu dari makan, antashkurallaha dia juga bersyukur kepada Allah ala ni'matil akli atas nikmat makan, li'annaha karena sesungguhnya Khadijah ta'lamu tahu, annallaha sesungguhnya Allah walladzi aujadalaha at-ta'amah,
aujada yang mengadakan laha kepada Khadijah atau ama makanan alladzi yughaddiha yang memberinya kekuatan ya. Kenapa kok bersyukur? Karena Khadijah tahu bahwa Allah lah yang memberikan nikmatnya makan untuk dia, sehingga makanan ini dapat memberinya kekuatan, energi gitu ya. Watakula dan berkata Khadijah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang at'amani, memberiku hadat ta'amah, makanan ini, warzaqanihi, dan memberi rizki, min ghairi haulin, dari tanpa daya, minni, dariku, wala kuatin, dan kekuatan. Jadi kalau misalkan Allah tidak memberi kita makan ya, kita kan tidak bisa melakukan aktivitas, lapar, lemas, lunglai seperti itu, tidak memberi rizki. Jadi kita tuh tidak ada daya dan kekuatan jika tanpa Allah, seperti itu. Wa kanat Khadijah la tansa, dan Khadijah tidak lupa antusalli sholawatil khamsi, mengerjakan salat as-shalawatil khamsi, salat yang 5, jama'atan, berjamaah, fi awqatiha, pada waktunya, jadi tepat waktu ya, di waktu-waktunya yang 5 tadi, dari subuh sampai isya dia berjamaah. Wa antasuma fi syahri ramadhana, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa antaqra'al qur'ana, dan membaca Al-Qur'an. Wa kanat takhafu, dan Khadijah takut, anta'mala qabihan, mengerjakan sesuatu yang buruk, sawa'un kanat wahdaha, sama saja, wahdaha ketika sendirian, amkanat amaman nasi, atau di depan manusia, li'annaha ta'lamu, karena sesungguhnya Khadijah tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, yaraha, melihatnya, fi kulli makanin, di setiap tempat. Jadi Khadijah selain tadi kalau misalkan mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, dia sebelum makan baca doa, setelah makan baca doa, dia juga tidak lupa sholat 5 waktu berjamaah ya. Ya, untuk teman-teman semuanya, untuk kita semuanya, jangan lupa bahwa sholat jamaah itu lebih banyak fadilahnya daripada salat sendirian ya. Dia juga takut mengerjakan sesuatu yang buruk meskipun dia sendirian kayak gitu. Jadi mau di depan manusia banyak orang ataupun sendirian, kita tetap harus berbuat baik ya. Jangan cuma di depan orang saja terus kita sendirian di kamar kita melakukan hal yang mungkin buruk seperti itu, entah itu apa, tapi yang jelas Allah melihat kita ya, dimanapun kita berada, di gua tertutup sekalipun, seperti itu ya. La syakka, tidak ada keraguan, Allah, sesungguhnya Allah, ya radha, meridai, an Khadijah, dari Khadijah, tahu Allah ridho kepada Khadijah, wa sawfa yudkhiluhal jannah, dan akan memasukkan Allah al-jannata, kepada surga. Li'annaha bintun sholihatun, karena sesungguhnya Khadijah anak yang baik ya. Apabila teman-teman sudah merasa melakukan seperti yang Khadijah lakukan, insya Allah termasuk anak yang sholihah, dan Allah akan masukkan kita ke surga gitu. Kemudian yang ke-8 selanjutnya yaitu madza yajibu alaiki linabiyyiki, apakah kewajibanmu terhadap nabimu. Tadi kan yang di depan sudah kewajiban kita kepada Allah, yang selanjutnya adalah kewajiban kita untuk nabi kita. Al-awwal, yang pertama, i'lami annahu kama yajibu alaiki an tu'azzimi rabbaki. I'lami, ketahuilah, annahu kama yajibu alaiki, diwajibkan atasmu, an tu'azzimi, mengagungkan rabbaki, Tuhanmu subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Yajibu alaiki aydan, wajib atas kamu juga, an tu'azzimi nabiyyaki, harus
memuliakan, mengagungkan nabimu sallallahu alaihi wasallam, wa tamla'i dan memenuhi qalbaki hatimu bimahabbatihi dengan cinta terhadapnya, hatta tuhibbihi aktsara mimma habbatiki liwalidayki wa nafsik, sehingga tuhibbihi, cinta, aktsara lebih besar, mimma habbatiki dari cintamu, liwalidayki untuk orang tuamu, wali nafsiki dan dirimu. Li'annahu alladzi 'allamana dinal Islam. Li'annahu karena sesungguhnya Nabi alladzi yang 'allamana, mengajari kita dinal Islam, agama Islam. Wa bisababihi dan atas perantaranya arafna rabbana, kita mengetahui Tuhan kita. Wa farraqna bainal halali wal harami. Wa farraqna dan membedakan bainal halali dari yang halal, wal harami dan haram. Wa fil hadis dan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. La yu'minu tidaklah beriman, ahadukum siapa salah satu dari kalian, hatta akuna sehingga ada, ahabba ilaihi lebih dicintainya, min waladihi dari anaknya, wa walidihi dan ayahnya, wa nasi ajma'in dan seluruh manusia. Jadi selain kita mengagungkan Allah, kita juga harus memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memenuhi hati kita dengan mencintainya, ya. Sehingga cinta yang kita miliki untuk Nabi itu lebih besar daripada cinta kita kepada orang tua kita dan kepada diri kita sendiri, ya. Kenapa? Karena berkat Nabi Muhammad lah kita tahu agama Islam, ya. Berkat perantaranya, perjuangan Nabi, kita jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai Nabi Muhammad daripada mencintai anakmu, ayahmu dan seluruh manusia, gitu ya. Jadi ini anjuran agar kita lebih mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah daripada mencintai diri kita sendiri dan seluruh manusia. Ats-tsani, yang kedua, inna alamata mahabbatiki li rabbiki, sesungguhnya alamah tanda-tanda mahabbatiki li rabbiki, cintamu kepada Tuhanmu, yaitu antuhibbi nabiyyaki wa tattabi'ihi, harus cinta kepada Nabi, wa tattabi'ihi dan mengikutinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum, katakanlah jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku di sini maksudnya Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau misalkan kita cinta sama Allah, kita harus mengikuti Nabi Muhammad, ya, maka Allah akan mencintai kita juga. Fa'mali, amalkanlah binasaihihi, nasihat-nasihat Nabi. Wa nasaihuhu kulluha thaminah, karena semua nasihat Nabi thaminah, berharga. Wa turshidu, membimbing, manit saba'aha kepada orang yang mengikutinya, ilal khairi, kepada kebaikan. Wa tub'iduhu, dan menjauhi anis syarri, dari keburukan. Wa tusiluhu, dan menyampaikan ilas sa'adati, kepada kebahagiaan. Wa qtadi, dan tirulah bi akhlaqihi, akhlaknya Nabi. Wa akhlaquhu kulluha hasanatun, karena semua akhlak Nabi itu baik. Qad madahahu wa qad madahahu, dan sungguh telah memuji Rabbuhu, siapa Allah, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, karena sesungguhnya Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim,
benar-benar berbudi pekerti yang agung, yang luhur. Wa fil hadits, dan di dalam hadis, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani, mendidikku, rabbi Tuhanku, fa ahsana, maka baik, ta'dibi, adabku. Jadi kalau di dalam diterjemahkan ini, Allah mendidikku sebagaimana sebaik-baiknya pendidikan, seperti itu ya. Jadi Rasulullah ini dibimbing langsung oleh Allah. Kita tahu ya, pernah dengar ya kata maksum ya, Rasulullah itu kan maksum ya. Jadi Rasulullah ini dibebaskan dari segala maksiat, dijaga semuanya, Allah yang mengarahkan Nabi Muhammad. Maka kalau kita mau dicintai Allah, kita juga harus ikut apa yang dilakukan Nabi, karena akhlak Nabi itu sudah baik, sudah dijamin gak ada buruk-buruknya ya. Jadi langsung saja kita berkiblat kepada Nabi Muhammad. Kalau misalkan karena kita gimana saja, kita kan belum kenal sama Nabi Muhammad, kita bisa baca sirah nabawiyah, mempelajari bagaimana sih Nabi Muhammad dalam kesehariannya, dalam dakwahnya, dalam rumah tangganya. Itu kita bisa cari informasi, kita baca-baca buku yang banyak. Tidak lupa juga kita bersolawat ya setiap hari untuk Nabi Muhammad, meminta petunjuk agar selalu diarahkan kepada jalan yang baik, seperti itu. Baik teman-teman, sekian penjelasan atau pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.